Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Buat kalian yang dengerin hari ini dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Oke, kesempatan kali ini gue mau sedikit mereview salah satu film yang lagi hype banget dibahas, ditonton, diomongin sama orang-orang banyak. Jujur gue udah nonton diulang lebih dari 2 atau 3 kali gitu. Kalau nggak salah sih 3 kali ya. Setelah masa tayangnya itu udah bisa ditonton sama semuanya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya ya. Buat kali ini, pasti kalian udah dengar atau bahkan kalian juga udah nonton tentang film Story of Kale. Ya, tentang si Kale dengan pacarnya yang membuat alasan kenapa Kale berperilaku seperti di film NKCTHI. Nah, buat kalian yang udah nonton atau belum nonton, gue di sini bukan maksud untuk spoiler, bukan maksud untuk menceritakan tentang keseluruhan isi filmnya, tapi gue di sini sedikit membahas tentang dampak dari kejadian atau kondisi yang dialami dalam film tersebut. Oke. Nanti kalau misalnya kalian dengerin dan merasa kurang setuju atau mungkin enggak deh, kayaknya enggak kayak gitu deh. Itu opini masing-masing. Film Story of Kale itu udah tayang di bioskop online mulai dari Jumat 23 Oktober 2020. Film ini memiliki judul lengkap Story of Kale, When Someone's in Love. Film ini disutradarai oleh Angga Dwi Sasongko dan diproduksi sama Visinema Pictures. Buat yang main sebagai Kale, kalian udah tahu lah ya, Ardhito Pramono, dan juga ada Aureli yang menjadi Dinda. Film ini tuh berkisah mengenai drama percintaan yang erat banget sama toxic relationship. Oke, kalau misalnya kita bahas sedikit, itu tuh lebih ke sebuah hubungan yang punya perilaku beracun dalam tanda kutip. Maksudnya tuh entah itu dia merusak fisik ataupun emosional diri sendiri atau pasangan kalian. Oke, gini teman-teman. Menurut gue, dalam hubungan entah itu kita sama pacar atau sama teman, pasti ada rasa saling memiliki, rasa ingin memiliki seutuhnya dalam kata lain ya. Tapi tuh menurut gue, ketika kita mau memiliki secara keseluruhan dalam kondisi yang memang belum menjadi siapa-siapa, itu tuh susah banget teman-teman. Maksudnya tuh kayak oke, lo punya gue, tapi ya apa semuanya harus gue ikutin, apa semuanya mau lo harus gue lakuin gitu kan. Nah, di dalam film ini bercerita tentang Kale yang belum pernah mengenal cinta sebelumnya ketemu sama seorang perempuan yang lama-kelamaan itu ngebuat dia ngerasa bahagia. Sampai akhirnya dia merasa apapun yang dia lakukan itu semuanya adalah untuk si perempuan itu. Nah, perempuan ini, kalau kita bahas tentang si Dinda yang diperanin sama Aureli, dia lahir dalam keluarga yang memang memiliki sedikit atau banyak kekerasan yang sering dilihat sama dia. Dan sifat ibunya yang melekat banget sama dia ketika ada pertengkaran dalam keluarganya, tapi ibunya itu lebih ke ya udah nggak apa-apa, nanti juga bakal berubah kok, nanti suatu saat nggak kayak gini lagi kok gitu. Dan si Dinda ini terbentuk dalam proses itu. Sampai akhirnya ketika dia dewasa, dia bertemu dengan seorang lelaki yang memiliki kekerasan emosional, fisik, batin, dan lain sebagainya. Sama seperti ibunya yang dilakuin sama ibunya, si Dinda ini merasa kalau enggak nanti tuh enggak kayak gini, nanti tuh bisa baik lagi kok, ini cuman karena emosi aja kok gitu. Sampai akhirnya Kale ketemu sama Dinda, Kale kenal sama Dinda, Kale masuk ke dalam kehidupannya Dinda, dan juga dia mulai kasih doktrin-doktrin. Maksudnya adalah dia kasih secara pandangannya Kale kalau ini tuh salah, lo tuh gak harusnya kayak gini, lo tuh gak bisa ada dalam hubungan ini gitu. Sampai
Akhirnya Dinda sama pasangannya yang dulu itu akhirnya udahan. Oke. Flashback sedikit, mereka bikin project bareng. Dinda merasa itu bukan passionnya, tapi Kale merasa ini tuh lo banget, gue tuh yakin lo bisa gitu. Ada sedikit dorongan yang dianggap pemaksaan oleh Dinda. Sampai akhirnya mereka ngejalanin hubungan 1,5 tahun, tiba-tiba Dinda ngerasa kalau ini tuh gak bisa dilakuin juga, gak bisa dijalanin juga gitu. Dan Kale pun akhirnya menjadi sosok lelaki yang lagi-lagi menyakiti hatinya atau menyakiti fisiknya Dinda. Dampak-dampak dari si toxic ini tuh buat gue yang pertama, psikologi lo tuh bisa terganggu. Gimana gak terganggu? Lo bisa capek batin, iya, capek fisik, iya, capek hati, iya. Ya lo capek lah sama keadaan yang harus menuntut lo untuk melakukan ini itu sesuai keinginannya. Yang kedua, lo bisa jadi seseorang yang sulit menentukan prioritas. Karena apa? Karena banyak tuntutan dari orang itu yang maunya aku dulu. Kamu gak boleh gini, kamu gak boleh gini. Kamu harusnya kayak gini. Kamu gak boleh kayak gini. Jadi tuh istilahnya tuh lo disetir sama orang itu. Lo harus ke tujuan A lewat jalan B, C, D. Gak boleh lewat jalan kiri, gak boleh lewat jalan kanan. Istilahnya kayak gitu. Dampak yang selanjutnya juga yang bisa akhirnya menjadi hal negatif adalah lo gak pede. Lo merasa apapun yang lo lakukan itu harus sesuai dengan persetujuan orang lain. Yang dalam hal ini adalah persetujuan orang yang paling dekat sama lo. Lo gak pede ketika lo harus, gue mau pergi ke sini, gue mau ngelakuin hobi gue ini, gue mau pilih kerjaan gue ini, tapi kira-kira gue disetujuin gak ya? Gue bener gak ya? Nanti gue salah lagi. Aduh, jangan deh, mendingan gitu. Itu udah parah banget sih kalau misalnya lo udah merasa hal kayak gitu. Ketika lo merasa gak pede, secara gak langsung lo itu udah menarik diri lo keluar dari lingkungan yang ada di sekitar lo. Otomatis lo bisa disebut sebagai antisosial. Lo gak peduli sama sekeliling lo kayak gimana. Intinya lo cuman melakukan apapun yang dia suruh, apapun yang dia minta, apapun yang dia mau. Itu menurut gue gak enak banget sih teman-teman. Kalau misalnya kita bahas lagi tentang si film ini, gue suka banget sama filmnya. Gue suka dengan karakter yang ada di film itu. Tapi menurut gue, alurnya ini secara pribadi gue bisa engeh gitu. Oh, abis ini begini nih, abis ini pasti si Kale kayak gini nih, abis ini si Dinda pasti ngelakuin ini nih gitu. Entah karena memang gue pernah ada di posisi itu, atau ya memang udah ngalir aja ada dalamnya otak gue itu imajinasi itu. Tapi keseluruhan buat Story of Kale gue acungin jempol banget sih. Gue suka banget pas Dito nahan amarahnya, dia minta penjelasan, dia diem, dan akhirnya Dinda ngejelasin semuanya, alasannya apa segala macem, dan akhirnya di situ mereka pecah. Mereka saling ngungkapin perasaannya satu sama lain, bilang kalau misalnya gue nggak suka dengan hubungan ini, gue nggak bisa ada di sini, gue harus pergi segala macem. Itu gue suka di situ. Mas Angga berhasil untuk memainkan emosional dari para penontonnya. Gila, acung jempol banget sih gue sama mereka. Kalau misalnya di film nanti kita cerita tentang hari ini, di situ kan Awan kenal sama Kale dan dia merasa nyaman sama Kale, tapi akhirnya Kale nggak bisa melakukan atau memberikan apa yang si Awan minta, yaitu kejelasan hubungan. Nah, di sini kayak yang Dinda kasih ke Kale, Dinda mati-matian bilang, gue nggak bisa sama lo lagi, gue nggak ada di dalam dunia ini, gue tuh udah lama nggak di sini gitu. Dan gue gak bisa bertanggung jawab sama kebahagiaan itu, Le. Katanya gitu kan, kurang lebih. Ya gitu deh, jadinya si Kale tuh kasih apapun itu ke Awan. Yang sebenarnya menurut gue itu salah besar, teman-teman. Menurut gue secara pribadi, kalau misalnya kita mendapatkan sesuatu yang gak enak, ya udah itu buat
kita belajar, itu buat kita proses lah istilahnya. Tapi ketika kita melakukan hal itu ke orang lain, itu kita jahat sih namanya. Lo melakukan hal yang udah pernah lo rasain dan itu gak enak, terus lo kasih itu ke orang lain, yang orang lain gak pernah tahu asal usulnya gimana, gak pernah tahu masa lalu lo gimana gitu. Oke, mungkin segitu aja sih cuap-cuap yang bisa gue share ke kalian. Secara pribadi, jujur gue pernah mengalami ini, gue pernah ada di posisi ini, di kondisi ini, dan gue merasa sebagai orang yang ditekan saat itu. Gue harus melakukan ABCD sesuai sama kemauan orang itu, ketika gue juga udah gak mau sama dia. Intinya kayak gitu. Oke, buat teman-teman, kalau misalnya kalian ada pendapat lain, kalian setuju atau nggak setuju, kalian bisa komen di bawah. Kalian bisa request selanjutnya gue akan bahas apa. Dan kalau misalnya ini bermanfaat buat kalian, kalian suka, silakan like sebanyak-banyaknya dan share ke teman-teman kalian. Kalau misalnya nggak suka, nggak apa-apa, kasih jempolnya ke bawah. Tapi gue mohon banget kasih kritik saran yang membangun di kolom komentar. Gitu aja dari gue hari ini. Selamat menikmati dan menonton film Story of Kale. Itu bisa langsung dibeli tiketnya di bioskop online, itu gampang banget. Kalian cuma butuh 10.000 sampai 12.000 plus admin, dan kalian bisa melakukan transaksi melalui e-wallet. Gitu ya teman-teman. Sekali lagi selamat dan sukses untuk semua tim yang bertugas di Story of Kale. Makasih banget Mas Angga Dwi Masa Songko, ini keren banget. Ardito, Aureli, thank you so much. Ini kalian terdabes karakternya, main banget di sini. Semoga nextnya ada karya-karya kalian yang makin bombardir lagi. Oke, thank you teman-teman yang udah dengerin, semoga bermanfaat dan see you.